Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial. Gimana kekuatan eksternal itu bukan lagi sekedar faktor sampingan, tapi justru jadi inti dari setiap keputusan strategis yang Anda buat. Yuk kita langsung masuk aja. Coba deh, pikirkan pertanyaan ini sejenak. Sebagai pemimpin, kita kan biasanya terlatih buat fokus sama kompetitor yang ada di depan mata. Padahal, seringkali disrupsi terbesar itu datangnya dari tempat yang nggak kita duga. Mungkin dari pergeseran teknologi atau perubahan kebijakan pemerintah yang muncul tiba-tiba. Nah, ini dia intinya. Kekuatan teknologi dan politik hukum itu bukan lagi sekedar baris tambahan dalam analisis SWOT. Sekarang, keduanya adalah pendorong utama yang bisa mengangkat atau malah menenggelamkan perusahaan. Mengabayakannya, wah itu sama aja kayak berlayar tanpa kompas di tengah badai. Bener-bener bahaya. Jadi gimana dong caranya kita menavigasi medan yang serumit ini? Oke, mari kita bahas kerangka kerjanya biar kita bisa punya pandangan jauh ke depan. Namanya analisis makro eksternal. Tapi jangan bayangin ini sebagai latihan akademis yang ribet ya. Anggap aja ini adalah lensa strategis yang wajib dimiliki setiap pemimpin untuk melihat gambaran besar, menemukan peluang tersembunyi, dan tentunya memitigasi ancaman sebelum jadi masalah. Prosesnya sebenarnya cukup sederhana, dan yang penting bisa langsung diaplikasikan. Ada 3 langkah. Pertama, identifikasi faktor-faktor kuncinya. Kedua, analisis dampaknya. Ini peluang emas atau ancaman serius. Dan yang paling penting, nomor 3, pantau terus-menerus. Ingat, ini bukan proyek sekali jadi, tapi sebuah disiplin strategis yang berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Kita bedah dulu disrupsi teknologi dan apa sih dampaknya buat strategi Anda. Nah, teknologi ini menarik banget karena dia itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa membuka pintu untuk inovasi, mendorong efisiensi gila-gilaan, dan bahkan menciptakan akses ke pasar global. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menghancurkan pasar yang sudah mapan, menciptakan celah keamanan cyber, dan menuntut investasi super besar yang risikonya juga tinggi. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Ada Tesla dan Ford yang merevolusi manufaktur pakai robotika. Lalu ada Amazon dan Alibaba. Mana mungkin mereka bisa sebesar sekarang tanpa e-commerce kan? Dan tentu aja Microsoft sama Google yang memimpin otomatisasi bisnis lewat AI dan cloud computing. Mereka semua ini jago memanfaatkan teknologi sebagai senjata utama. Tapi, ada juga cerita-cerita yang jadi peringatan buat kita. Ingat Kodak? Raksasa yang tumbang karena telat beradaptasi dengan disrupsi digital. Atau kasus kebocoran data besar di Facebook dan Equifax, biayanya itu bukan cuma miliaran dolar, tapi yang lebih mahal lagi adalah kepercayaan publik. Ini bukti nyata betapa rapuhnya sebuah bisnis kalau risiko teknologi nggak dikelola dengan benar. Oke, dari teknologi kita pindah ke area lain yang nggak kalah pentingnya, risiko politik dan hukum. Dampaknya ke strategi bisnis ini makin hari makin besar loh. Mirip seperti teknologi, lingkungan politik dan hukum itu juga menawarkan dua sisi, peluang dan ancaman. Kebijakan yang mendukung, kayak insentif pajak atau deregulasi, bisa jadi bahan bakar buat pertumbuhan. Tapi sebaliknya, peraturan yang super ketat kayak GDPR atau ketidakstabilan politik bisa jadi penghalang besar yang sangat-sangat merugikan. Dua contoh ini nunjukin betapa dahsyatnya dampak risiko regulasi. Skandal Dieselgate Volkswagen itu pelajaran yang mahal banget tentang akibat dari mengabaikan peraturan lingkungan. Sementara Apple dan Facebook, mereka sampai harus merombak model bisnis inti mereka cuma buat patuh sama GDPR di Eropa. Ini bukti nyata kalau hukum itu bisa mendikte cara kita mendesain produk. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kuncinya itu cuma satu, kewaspadaan yang konstan. Ini bukan soal jadi peramal masa depan, tapi lebih ke soal kesiapan kita untuk beradaptasi. Gimana caranya kita mengubah potensi risiko menjadi sebuah keunggulan strategis. Oke, kita sudah bahas apa itu dan apa dampaknya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Terus sekarang gimana? Bagaimana kita mengubah semua analisis ini menjadi tindakan yang konkret? Jawabannya adalah dengan sebuah kerangka kerja yang terstruktur, namanya matriks EVAS. Mungkin kedengaran agak teknis ya, tapi jangan khawatir. Pada dasarnya, ini cuma alat praktis untuk menyaring semua kebisingan dari luar sana. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting buat strategi perusahaan. Cara kerjanya simple kok. Anda daftar semua faktor eksternal, lalu kasih bobot sesuai tingkat kepentingannya. Terus, kasih peringkat. Ini nilai jujur tentang seberapa baik respons kita saat ini. Hasilnya, skor tertimbang ini akan nunjukin dengan sangat jelas di mana kita harus memfokuskan energi dan sumber daya. Mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Dan ini poin yang paling krusial. Menganalisis kekuatan eksternal itu bukan tugas yang bisa selesai lalu kita lupakan.
Sama sekali bukan. Ini harus jadi bagian dari ritme kepemimpinan kita. Sebuah disiplin yang berkelanjutan untuk terus memindai, menganalisis, dan beradaptasi. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di luar kompetitor yang Anda sudah tahu, di luar tren yang sudah jelas, kekuatan Pak terlihat apa, entah itu teknologi baru atau pergeseran regulasi yang saat ini sedang membentuk masa depan industri Anda? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi keunggulan strategis Anda berikutnya.